Bang wis rahino, bang wis rahino, srengenge ngene muncul, sunar sumambura, bang wis rahino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kismis TV, kisah-kisah mistis. Untuk edisi spesial malam minggu kali ini, saya sebagai admin tidak menceritakan cerita seperti biasanya, akan tetapi di sini ada seorang narasumber yang siap menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya ketika mendaki Gunung Arjuna. Oke teman-teman, jadi Gunung Arjuna ini adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Malang dengan ketinggian 3.359 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuna ini dianggap gunung yang paling keramat oleh sebagian orang dikarenakan di beberapa spot, di beberapa titik ada sebuah petilasan-petilasan yang dianggap dulu itu adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, jadi di sana itu dipakai untuk tempat bertapa oleh para leluhur. Selain itu juga terdapat tempat-tempat yang menyimpan banyak misteri, di antaranya adalah Alas Lali Jiwo, ada Pasar Dieng, dan ada juga Lembah Kijang. Jadi di balik pesona yang sangat indah itu juga menyimpan banyak misteri, terutama di Alas Lali Jiwo, yang mitosnya adalah barang siapa yang kesana memakai sesuatu yang berwarna merah, entah itu tas berwarna merah atau baju yang berwarna merah, dia akan lupa dengan jiwanya sendiri. Jika kita mendaki Gunung Arjuna dan mendengarkan suara gamelan, hendaknya kita tidak melanjutkan perjalanan, dikarenakan di sana ada upacara unduh mantu, atau kalau di bahasa Indonesianya itu mencari menantu. Nah, mencari menantu ini bisa dari kalangan manusia, terutama pendaki. Banyak pendaki-pendaki yang hilang karena mendengarkan suara gamelan. Walau alam, saya juga kurang tahu untuk masalah ini. Jadi memang hal tersebut sulit dipercaya, akan tetapi memang terjadi. Banyak terjadi beberapa mitos tadi, dan banyak pengalaman pendaki juga, terutama menemukan pasar di tengah-tengah gunung. Nah, itu tadi dia masuk di Pasar Dieng tadi. Itu memang benar adanya. Tapi karena saya sendiri tidak pernah naik ke Gunung Arjuna, jadi saya juga belum pernah tahu trek ke sana bagaimana, terus kondisi kanan kiri, bentuk petilasannya seperti apa. Oke, langsung saja kita dengarkan kisah mistis dari seorang pendaki, seorang mahasiswa pencinta alam di salah satu universitas di Kota Malang. Oke, check it out. Bang wis rahino, bang wis rahino, srengenge ngene muncul, sunar sumambura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kismis TV, kisah-kisah mistis. Untuk edisi spesial malam minggu kali ini,
Saya sebagai admin tidak menceritakan cerita seperti biasanya, akan tetapi di sini ada seorang narasumber yang siap menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya ketika mendaki Gunung Arjuna. Oke teman-teman, jadi Gunung Arjuna ini adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Malang dengan ketinggian 3.359 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuna ini dianggap gunung yang paling keramat oleh sebagian orang dikarenakan di beberapa spot, di beberapa titik ada sebuah petilasan-petilasan yang dianggap dulu itu adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, jadi di sana itu dipakai untuk tempat bertapa oleh para leluhur. Selain itu juga terdapat tempat-tempat yang menyimpan banyak misteri, diantaranya adalah Alas Lali Jiwo, ada Pasar Dieng, dan ada juga Lembah Kijang. Jadi di balik pesona yang sangat indah itu juga menyimpan banyak misteri, terutama di Alas Lali Jiwo, yang mitosnya adalah barang siapa yang kesana memakai sesuatu yang berwarna merah, entah itu tas berwarna merah atau baju yang berwarna merah, dia akan lupa dengan jiwanya sendiri. Jika kita mendaki Gunung Arjuna dan mendengarkan suara gamelan, hendaknya kita tidak melanjutkan perjalanan. Dikarenakan di sana ada upacara unduh mantu, atau kalau di bahasa Indonesianya itu mencari menantu. Nah, mencari menantu ini bisa dari kalangan manusia, terutama pendaki. Banyak pendaki-pendaki yang hilang karena mendengarkan suara gamelan. Walau alam, saya juga kurang tahu untuk masalah ini. Jadi memang hal tersebut sulit dipercaya, akan tetapi memang terjadi. Banyak terjadi beberapa mitos tadi, dan banyak pengalaman pendaki juga, terutama menemukan pasar di tengah-tengah gunung. Nah, itu tadi dia masuk di Pasar Dieng tadi. Itu memang benar adanya. Tapi karena saya sendiri tidak pernah naik ke Gunung Arjuna, jadi saya juga belum pernah tahu trek ke sana bagaimana, terus kondisi kanan kiri, bentuk petilasannya seperti apa. Oke, langsung saja kita dengarkan kisah mistis dari seorang pendaki, seorang mahasiswa pencinta alam di salah satu universitas di Kota Malang. Oke, check it out. Jadi ketika saya ke Gunung Arjuna, pada saat itu di siang hari, tepatnya di belakang Taman Safari, saya naik Gunung Arjuna, mendaki Gunung Arjuna, tapi bukan jalur yang resmi. Yang dimaksud resmi itu ada pos pendakian. Di situ saya tidak menemukan. Itu adalah kegiatan kelompok kami, kelompok pecinta alam, atau biasa disebut Mapala, mahasiswa pecinta alam. Kita lewat jalur di daerah Prigen. Kita nyebutnya sebut aja jalur Kaliandra, karena kita mendaki Gunung Arjuna itu jalurnya lewat sebelahnya Kaliandra Resort namanya, jadi kita namain aja jalur Kaliandra. Kondisi badan saya ketika itu tidak fit, karena sebelumnya juga latihan arung jeram dan perahu terbalik sehingga demam. Selang 3 hari saya berangkat mendaki. Ketika itu di siang hari, badan saya mulai panas, demam, tapi saya terus melanjutkan perjalanan karena disemangati oleh teman-teman saya. Kita lanjut perjalanan melewati lembah, kita melewati kaki Gunung Ringgit, terus berjalan melewati Punggungan. Di situ masih tidak ada masalah. Ketika mendekati sore, kita sudah hampir sampai di camp 1. Campnya itu namanya Camp Padusan.
Jadi kita ngecamp di sebelah kanan kita, sebelah camp kita itu ada air terjun. Air terjun itu nggak tahu orang sana menyebutnya apa, tapi kalau kita nyebutnya itu padusan. Saya ngecamp di situ di tanah miring, jadi itu bukan suatu tempat yang pas untuk didirikan sebuah tenda, tapi memang kita setuju bahwa akan camp di situ. Jadi kondisi badan saya masih demam tinggi atau panas. Itu awalnya tidak ada masalah. Saya sampai di camp langsung membuka tas karier dan mengeluarkan tenda, dan langsung saya rangkai sendiri itu tenda kapasitas 4. Setelah selesai saya langsung masuk dan ganti baju, tidak membantu yang lain untuk menyiapkan tempat camp. Jadi memang saya ketika itu egois bisa dibilang, karena memang kondisi badan saya yang tidak fit dan memang demam, dan teman-teman saya itu sudah tahu. Akhirnya mereka membiarkan saya untuk tidur, tapi sebelum tidur saya ganti baju dulu. Jadi baju basah itu sudah saya jemur, saya gantungkan di pohon-pohon, lalu saya ganti baju dan tidur. Tapi nggak bisa tidur pada saat itu karena memang kondisi demam. Saya masih nggak bisa tidur, hanya saja melamun dengan perasaan yang nggak enak. Saya sudah nggak memikirkan apapun sih, jadi biasa, kita di hutan pasti juga menemukan hal-hal yang mistis, dan saya tidak berharap akan menemukan itu. Tapi pada saat itu ketika saya tidur, jadi ketika itu saya itu bisa tidur, tapi di tidur saya itu saya serasa mimpi dan seperti dihampiri oleh sosok hitam, tapi saya lupa membicarakan tentang apa. Akhirnya saya bicara bahwa aku kesel, saya capek, habis hanyut di sungai ketika latihan sebelumnya. Saya bilang bahwa saya itu capek, tapi saya lanjutkan perjalanan dan sampai situ. Di situ saya lupa sosok itu berbicara apa, tapi dia seperti memberikan sebuah peringatan bahwa biasanya kalau ke gunung gak usah ngomong yang aneh-aneh. Ya, kita anggap aja seperti itu, sebuah peringatan. Jadi saya gak mempermasalahkan itu. Setelah saya itu tidur, lalu saya dibangunkan oleh dua teman saya, namanya Cedok dan Malap. Itu mereka membawakan satu nesting. Di nesting itu ada nasi, ada sayur sop dan tempe goreng. Itu saya suruh makan karena memang saya belum makan. Akhirnya awalnya saya nggak mau, karena memang nafsu makan itu hilang, nggak ada. Ya nggak kepin makan, memang nggak enak buat makan. Akhirnya teman-teman saya Cedok dan Malap itu memaksa, ya mau gak mau saya makan. Akhirnya saya cuma makan 5 sendok aja, ternyata itu sudah. Dan saya malah kena marah sama teman-teman saya. Saya disuruh menghabiskan, tapi memang saya nggak bisa. Akhirnya saya mengeluarkan obat. Jadi setelah makan saya minum obat. Setelah itu saya tidur lagi. Harusnya kegiatan di situ ada evaluasi dan koordinasi, karena itu memang suatu kegiatan kampus, dan saya tidak mengikuti itu. Saya dibiarkan tidur. Di malam pertama tidur saya tidak ada apa-apa. Hanya saja gangguan itu ada di ketika sore hari waktu mempersiapkan camp dan masak-masak itu. Di malamnya saya tidak merasakan apa-apa. Oke, hari pertama down. Oke, lanjut di hari kedua. Di hari kedua ini saya bangun dengan keadaan fresh, jadi sudah tidak merasakan demam. Dan posisi di sana itu memang sangat dingin, karena memang berada di ketinggian sekitar 900 atau lebih, 900 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Dan samping kita adalah air terjun. Jadi kita bangun pagi seperti biasa, membuat sarapan, dan juga menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Dan juga banyak dari teman-teman saya
itu urusan dengan perut mereka, jadi urusan panggilan alam. Dan ada cerita menarik di situ. Ketika itu teman-teman, ada yang buang air besar di samping sungai. Jadi kita buang air besar tidak di sungai, tapi di samping sungai kita menggali lubang, dan tempatnya itu harus menyeberangi sungai di atas air terjun. Memang jalurnya di situ. Dan dua teman saya bareng. Ketika itu ada yang menjaga dan juga ada yang melakukan kegiatan itu, menyeberangi sungai. Ketika dua orang ini selesai, yang satu orang yang di depan yang namanya Maru, dia jalan duluan, dan yang di belakang Kompor. Jalan berdua, tapi yang sampai di camp pertama adalah Maru. Dan ketika dilihat Kompor di mana, terus ditoleh ke belakang, ternyata udah nggak ada. Kita sama-sama nggak tahu. Dan ternyata si Kompor ini ketika dia menyeberangi sungai yang kecil itu, dia jatuh ke air terjun. Air terjunnya tidak tinggi, tidak seperti yang dibayangkan. Jadi sekitar 3-4 meter itu ketinggian air terjun. Tapi memang di bawah itu ada kolam yang dalam. Dan si Kompor itu jatuh di sana. Awalnya kita nggak tahu, kita mencari. Dan yang tahu dulu adalah ada 3 orang pendaki. Dia adalah anggota atau karyawan Taman Safari yang sedang melakukan survei. Dia melihat bahwa Kompor itu ada di bawah air terjun, dia terjatuh. Dan ketika itu si Kompor ini minta berteriak, tolong, tapi nggak ada yang terdengar karena memang suara air terjun itu sangat kencang. Dan akhirnya si Kompor ini dia bisa jalan, meskipun luka ada di lututnya, dia masih bisa jalan. Memang si Kompor ini orangnya sangat kuat, dan juga dia ini gak percaya dengan adanya hal-hal mistis, sama seperti saya. Lalu si Kompor ini ketika ditanya, kon kok iso tiba por? Si Kompor menjawab, karo aku moro-moro tiba, moro-moro ndek isor. Dan itu nggak ada yang berpikiran negatif, mungkin karena memang si Kompor ini memiliki sifat yang banyak tingkah. Dia selalu saja mencari jalan-jalan baru, mungkin kita menganggapnya seperti itu, biasa saja. Oke, si Kompor lukanya dirawat sama teman saya yang bagian kesehatan. Setelah itu badan saya mulai demam lagi. Jadi ketika saya menyentuh air itu memang airnya yang dingin, dan otomatis badan saya merasa kayak dingin sekali dan masih ada demam-demam itu. Akhirnya kita packing. Setelah sarapan kita packing dan akan melanjutkan perjalanan ke Welirang. Tujuan kita adalah Welirang, tapi kita ambil jalur Gunung Arjuna. So, dari Padusan kita berjalan melewati sungai itu, lalu naik ke atas. Dan juga jalannya itu sudah tidak seperti yang awal. Jadi yang sebelumnya hanya hutan savana, itu biasanya kita sebut sabana, dan punggungan-punggungan. Di sini kita melewati hutan yang macam-macam. Ini biasa disebut hutan Kaliandra. Itu di bawahnya Gunung Ringgit Pas. Jadi kita naik dari tanjakan itu sangat tinggi dan membuat saya itu capek. Dan capeknya itu ya luar biasa pada saat itu, karena memang saya itu demam dan beban karier saya juga berat karena badan saya ini sangat besar. Makanya saya dikasih beban yang berat sesuai dengan badan kan. Oke, kita lanjut naik sampai di pos kita. Kalau teman-teman pendamping itu menyebutnya adalah pet bocor. Di situ adalah jalurnya pipa PT Aqua yang mengambil air dari sumber di Lembah Kijang. Jadi di situ ada seperti pipa yang bocor. Biasanya air itu bisa langsung kita minum. Tapi ketika saya di situ bersama teman-teman, airnya sudah nggak ada. Jadi udah nggak bocor lagi.
tapi memang ada seperti tandon di sana, tapi kita nggak bisa buka karena memang itu cor-coran, jadi berat kalau misalnya kita mau ngangkat. Akhirnya di bed bocor kita nggak, katanya kalau di bed bocor itu kita akan minum sepuasnya, tapi kita sudah membawa bekal dari Wadusan tadi, kita sudah membawa air yang banyak. Kita naik ke atas lagi. Setelah bed bocor, pos selanjutnya adalah no name atau tanpa nama. Kita menyebutnya seperti itu, mungkin istilah orang lain itu berbeda. Jadi di bed bocor sampai ke no name itu jalurnya vegetasinya sudah rekat, di situ banyak tumbuhan-tumbuhan perdu. Di situ saya nggak merasakan keanehan, jadi masih di situ nggak merasakan keanehan. Sampai di no name, kabut datang. No name ini seperti lapangan tapi kecil, jadi tidak seperti lapangan sepak bola yang besar. Di sini lapangan yang kecil cukup buat 7 tenda. Itu kita menyebutnya no name karena nggak punya nama dan bingung menamai, ya udah no name aja gitu. Sampai di no name, kabut datang. Lalu pendamping kita yang tahu jalan itu bingung, yang namanya Mas Kokang. Sampai di situ, duh iki nang di dalan nih, wis kabut meneh. Yang di Kang sing kena Kang. Ya wis lanjut aja. Wis nek kene iki aman-aman. Akhirnya dengan percaya diri pendamping saya itu langsung ambil jalur kiri, dan memang betul jalurnya di situ. Kita lanjut jalan dan saya itu di rombongan yang berjumlah 16 orang. Saya ada di depan sendiri karena memang saya itu badan demam dan memang lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa, memang nggak enak ngomong. Ya udah jalan terus, pokoknya bisa jalan naik sampai di pos namanya Banyu Kuning. Dari No Name ke Banyu Kuning itu cepet, sekitar 10 menit. Kita jalannya itu landai dan naik sedikit sampai di Banyu Kuning. Ada pos yang namanya Banyu Kuning. Di situ ada pipa yang seperti grojokan atau pancuran, tapi nggak keluar air, jadi cuma ada pipanya aja. Jadi yang sebelumnya kita prediksi bahwa ada air di sini, ternyata semuanya nggak ada. Jadi airnya udah kering. Sampai di Banyu Kuning kita langsung lanjut tanpa break, langsung naik ke atas. Di situ jalurnya sudah mulai nanjak dan tumbuhannya, vegetasinya sudah banyak cemara angin atau cemara gunung. Nah di situ mau masuk ke Lembah Kijang, karena setelah Banyu Kuning adalah Lembah Kijang. Mau masuk ke Lembah Kijang, posisinya dirubah. Saya berada di barisan kedua. Yang di depan sendiri adalah kompornya orangnya kuat. Dia menarik seorang cewek yang badannya besar. Dia memang mulai dari awal itu sudah bilang gak kuat, akhirnya dipaksa, dan sama kompor ini ditarik. Dan orangnya itu 2 kali lipat dari postur tubuhnya kompor, tapi ditarik sama kompor biar naik. Sampai di Lembah Kijang, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Jadi ternyata seperti ini Lembah Kijang, bagus sekali. Dan dulunya memang di sini banyak kijang, tapi berhubung sudah banyak pemburu, akhirnya kijang-kijang itu sudah nggak ada. Rumor orang berkata sudah lari ke Gunung Ringgit, dan Gunung Ringgit itu berada di kanan saya. Akhirnya sampai di Lembah Kijang, banyak teman-teman yang senang sampai gulung-gulung di hamparan luas sabana yang sangat hijau. Dan saya tidak merasakan kesenangan itu, justru malah saya merasa gak enak badan dan pinginnya itu jalan terus. Sampai di camp saya langsung tidur karena sudah perasaan gak enak, badan juga gak enak dan lemes. Bisanya cuma buat jalan, yang lain foto-foto, saya jalan terus. Jadi saya tidak mengindahkan teman-teman yang lain, saya jalan terus. Setelah Lembah Kijang adalah Pasar Setan, dan saya tidak memikirkan itu, saya cuma jalan terus. Sampai di Pasar Setan saya diteriaki, "Ojo banter-banter lek mlaku." Saya berhenti sejenak, melihat sebuah pohon besar yang di bawahnya itu akarnya kelihatan. Katanya di situ adalah tempatnya
dan saya cuma melihat aja. Dan saya menunggu, akhirnya karena lama, pendamping yang namanya Mas Tacor itu mengikuti saya. Dan saya memutuskan untuk langsung jalan lagi. Di pasar setan itu saya berhenti sejenak dan tidak memikirkan apapun, saya melamun. Lalu saya langsung berjalan terus sampai di tanjakan. Setelah pasar setan itu ada tanjakan batu-batu yang banyak. Di situ sedikit scrambling atau biasanya kita sebutnya merangkak. Jadi kalau naik itu sambil merangkak, membawa karier. Saya berjalan sendiri di situ. Saya tahu Mas Tacor mengikuti saya, tapi ternyata ketika saya berhenti disusul oleh Mas Tacor karena kedua kaki saya itu kram. Dan saya memutuskan untuk berhenti. Dan saya berhenti, menoleh ke belakang. Ternyata teman-teman saya itu sudah jauh ada di belakang. Dan saya sendirian ada di situ. Sempat takut, tapi saya mengatakan, paling maring ini disusul. 5 menit setelah itu saya duduk sendirian sambil melamun. Saya sudah merasakan hawa-hawa yang tidak enak. Akhirnya Mas Tacor teriak-teriak memanggil saya. Coba, kamu jangan duluan. Kamu ini gimana kok malah duluan? Iya Mas, sikilku kram nih. Ojo duluan, lihat itu saudaramu di belakang. Oh iya Mas, tak tunggu di atas saya Mas. Ayo Mas amankan jani aku. Mas Tacor itu sambil membawa payung. Jadi langsung merangkak ke atas. Dan ketika sampai di atas, itu adalah pos suatu gede, yang dimana kalau kita naik ke atas adalah ke Arjuna, dan kalau ke kanan kita ke Wirang. Akhirnya saya menunggu di situ. Saya menunggu sendirian. Mas Tacor saya tinggal memang karena jalannya dia sambil menoleh ke belakang sambil membawa payung. Dia memang menikmati perjalanan. Langsung saya tinggal sampai di Watu Gede. Saya duduk sendirian lagi. Di situ saya dengar kemeresek di belakang, tapi saya nggak mikir aneh-aneh. Saya cuma menunggu. Kita mau camp di Watu Gede ini atau di Damplang. Sebelumnya saya pernah naik ke Arjuna tapi lewat jalur Cangar. Dan di situ setelah Watu Gede adalah Damplang. Saya nggak tahu koordinasinya semalam seperti apa. Kita camp di Watu Gede atau di Damplang. Akhirnya saya duduk nunggu di atas kayu dan menunggu teman-teman sekitar setengah jam. Baru teman-teman itu menyusul. Jadi jarak antara saya dan bersama teman-teman itu sampai setengah jam. Dan saya menunggu sendirian. Mas Tacor duduk di atas Watu Gede. Dia melihat dan saya sendirian duduk di situ. Saya sudah merasakan hawa-hawa gak enak memang kalau ketika di situ. Dan pada akhirnya teman saya yang nomor 1, si kompor itu muncul, celinguk. Por, ngecamp di gak aru Pak arek-arek. Tuh ya apa sih kan iki Pak? Akhirnya menunggu teman-teman, menunggu ketua rombongan atau biasa disebut koordinator. Dia memutuskan, dah camp di Watu Gede. Oke, camp di Watu Gede. Saya langsung bergegas membuka tas karier, membuka sebuah tenda. Langsung ketika tenda kapasitas 4 saya buka sendirian lagi. Cara cepat, nggak ada 5 menit tenda itu sudah berdiri. Saya masuk ke tenda, ganti baju dan langsung tidur. Dan teman-teman sudah tahu bahwa saya itu memang kondisinya nggak enak. Badan saya itu sudah panas dan itu sudah sore. Ketika sore, saya langsung tidur dan teman-teman membuka tendanya masing-masing serta menyiapkan untuk makan malam. Ada yang sholat, ada yang foto-foto, ada yang mencari kayu, dan saya menghabiskan waktu dengan tidur.